Salam, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswi yang bernama Christine. Dia akan mempresentasikan makalah dengan berjudul Teologi dan Filsafat. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Shalom. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teologi dan Filsafat. Teologi dan filsafat. Teologi dan filsafat secara praktis mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Namun demikian, keduanya sangat berbeda dalam pendekatan kepada serta caranya mencapai tujuan-tujuan itu. Teologi dan filsafat, keduanya berusaha untuk memperoleh suatu pandangan dunia yang komprehensif. Tetapi, sedangkan teologi bertolak dari keyakinan akan adanya Tuhan dan bahwa ia merupakan sumber segala sesuatu kecuali dosa. Maka filsafat bertolak dari suatu hal lain yang dianggap ada dan dari gagasan bahwa hal yang ada itu sudah cukup memadai untuk menjelaskan segala sesuatu yang ada. Bagi beberapa filsuf kuno, hal yang dianggap ada itu adalah air, udara, atau api. Bagi filsuf lainnya, hal yang dianggap ada itu adalah pikiran atau ide. Bagi lainnya lagi hal itu ialah alam, kepribadian, hidup, atau apa saja. Teologi bukan sekedar bertolak dari keyakinan akan adanya Tuhan, tetapi teologi juga berkeyakinan bahwa Tuhan telah berkenan menyatakan dirinya. Filsafat menolak adanya Tuhan maupun bahwa ia telah berkenan menyatakan diri. Dari keyakinan akan Tuhan serta penelitian terhadap ilahi, seorang teolog membangun pandangan dunia dan pandangan hidupnya dari suatu yang dianggap ada beserta kekuatan-kekuatan yang dianggap ada. Dalam sesuatu tersebut, seorang filsuf membangun pandangan dunia dan pandangan hidupnya. Pengertian teologi. Istilah teologi dewasa ini dipakai dalam artinya yang luas maupun dalam artinya yang sempit. Istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos dan logos. Theos berarti Tuhan dan logos berarti kata atau wejangan atau ajaran. Dengan demikian, secara sempit, teologi dapat didefinisikan sebagai ajaran tentang Tuhan. Namun, dalam artinya yang lebih luas dan lebih umum, istilah teologi kemudian berarti seluruh ajaran Kristen dan bukan sekedar ajaran tentang Tuhan saja, tetapi juga semua ajaran yang membahas hubungan yang dipelihara oleh Tuhan dengan alam semesta ini. Dalam artinya yang luas ini, teologi dapat kita definisikan sebagai ilmu tentang Tuhan dan hubungan-hubungannya dengan alam semesta. Teologi dibagi beberapa, yaitu teologi eksegetis. Teologi eksegetis langsung berurusan dengan penelaahan naskah Alkitabiah dan pokok-pokok yang berkaitan. Teologi eksegetis meliputi penelaahan bahasa-bahasa, arkeologi, pengantar, hermeneutika, dan teologi Alkitabiah. Teologi historis. Teologi historis merunut sejarah umat Allah dalam Alkitab dan gereja sejak zaman Kristus. Di dalamnya termasuk juga sejarah Alkitab, sejarah gereja, sejarah pekabaran Injil, sejarah ajaran, dan sejarah pengakuan iman. Yang ketiga, teologi praktis. Teologi praktis membahas penerapan teologi terhadap pembaharuan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan manusia. Pengertian filsafat. Kata filsafat menurut arti katanya berasal dari istilah Yunani philos dan sophia, yang berarti cinta akan hikmat atau cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf adalah seorang pecinta, pencari hikmat, kebijaksanaan atau pengetahuan. Tidak ada pengertian atau definisi pasti dari para ahli tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan rasio belaka. Menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas atau tak terikat
tradisi, dogma atau agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Menurut Socrates, filsafat adalah membidangi tentang jiwa-jiwa. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Sedangkan menurut Aristoteles, yang merupakan murid dari Plato, menyatakan filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sedangkan menurut Marcus Tullius Cicero mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya. Hubungan antar teologi dan filsafat. Hubungan antar teologi dan filsafat telah memperoleh berbagai bentuk yang berlainan. Bentuk pertama yang akan kita bahas ialah anggapan bahwa antar teologi dengan filsafat tidak ada hubungan sama sekali. Pendekatan ini sudah terdapat pada masa Tertullianus sekitar tahun 160 sampai 230. Perhatikan pernyataannya yang terkenal di bawah ini. Pendekatan ini menganggap filsafat tidak dapat menyumbangkan apa-apa kepada teologi Kristen. Teologi kadang-kadang diteguhkan oleh filsafat. Ketika teologi Kristen mulai berjumpa dengan kekafiran dan juga agama-agama non-Kristen lainnya, perlulah ditemukan suatu dasar netral untuk mendirikan kebenaran amanat yang berwibawa. Thomas menemukan landasan netral tersebut di dalam argumentasi Aristoteles yang mendukung adanya Allah. Teologi juga dapat dinilai oleh filsafat. Dari anggapan bahwa teologi dapat dibuktikan oleh filsafat, muncullah perkembangan logisnya bahwa teologi harus dibuktikan oleh filsafat agar dapat diterima. Aliran deisme memutuskan untuk menerima hanya prinsip-prinsip keagamaan yang dapat diuji dan dibuktikan oleh akal. Dalam beberapa kasus tertentu, filsafat bahkan memberikan isi kepada teologi. Georg Hegel misalnya menafsirkan agama Kristen menurut filsafat idealismenya sendiri. Hasilnya ialah kekristenan yang telah dirasionalisasikan secara menyeluruh. Hegel menganggap kebenaran-kebenaran agama Kristen sebagai sekedar contoh-contoh kebenaran universal, yaitu suatu pola dialektik yang diikuti oleh sejarah. Kegunaan teologi dan filsafat. Menerima konsep-konsep Alkitabiah sebagai prinsip-prinsip pandangan seseorang terhadap realita sangat membatasi pandangan-pandangan dunia yang bersifat filosofis yang dapat diterima. Misalnya, pandangan dunia yang naturalistis ditolak, baik karena pandangan dunia tersebut membatasi realitas kepada sistem alam yang mudah terlihat saja, maupun karena peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di dalam sistem alam itu harus senantiasa tunduk kepada hukum-hukum alam yang sudah tetap. Idealisme Plato menilai secara objektif, yaitu asal-usul dan maknanya lebih daripada manusiawi. Idealisme Berkeley, realitas itu mental. Benda-benda material tidak memiliki keberadaan yang independen, namun hanya ada sebagai konsep-konsep pikiran. Idealisme Hegel, realitas itu organik. Maksudnya, keseluruhan organ memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh bagian-bagiannya. Realitasnya tidak lain daripada manifestasi nalar saja. Oke, ya. Jadi Kristen sudah membahas hubungan antara teologi dan filsafat, dan di depannya Kristen sudah memaparkan apa itu filsafat dan apa itu teologi. Ada beberapa pandangan tadi saya perhatikan hubungan antara teologi dan filsafat. Ya. Nah, kita buka ruang pertanyaan. Ada yang mau bertanya tentang topik Kristen, hubungan antara teologi dan filsafat? Ya, mari sini. Ya. Iya, silakan langsung kepada narasumbernya. Baik, saya bertanya kepada saudara Christine bahwa saudara Christine tadi sudah menjelaskan tentang teologi dan filsafat bahwa tidak berdekatan. Jadi pertanyaan saya, mengapa teologi dan filsafat itu tidak berdekatan, dan jelaskan apa itu kegunaan teologi dan filsafat. Ya, oke, terima kasih Mari. Ya, jadi kita butuh
ketegasan apakah teologi dan filsafat itu ada kaitannya atau hubungannya, dan apa fungsinya, tujuannya gitu. Silakan. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari Saudari Manigori. Saya akan menjawab mengapa teologi dan filsafat itu tidak berdekatan dan apa kegunaan teologi dan filsafat. Tadi saya sudah membahas bahwa memang teologi dan filsafat itu tidak berdekatan karena saling berlawanan. Filsafat berlawanan dengan teologi karena teologi percaya akan adanya Tuhan atau Allah, tetapi filsafat tidak percaya atau bertolak dengan keyakinan adanya Tuhan. Jadi teologi dan filsafat ini memang secara umum bertolak dari pendapat masing-masing. Dan hubungan kegunaan filsafat sama teologi itu yaitu membatasi tentang pandangan-pandangan dunia yang bersifat filosofis yang dapat diterima. Misalnya, pandangan dunia yang naturalistis ditolak, baik karena pandangan dunia tersebut membatasi realitas kepada sistem alam yang mudah terlihat saja, maupun karena peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di dalam sistem alam itu harus senantiasa tunduk kepada hukum-hukum alam yang sudah tetap. Jadi begini, teologi itu kan berkeyakinan tentang adanya Tuhan, sedangkan filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu. Jadi kegunaan teologi dan filsafat ini sangat berkaitan, yang dimana teologi membahas tentang ilmu tentang keyakinan Tuhan, sedangkan filsafat membahas tentang ilmu dari segala ilmu pengetahuan. Ya, baik. Jadi memang Christine nanti akan memperdalam lagi ya makalahnya, dan dia harus mempertegas apakah filsafat dan teologi itu berkaitan. Ya, tadi di awal Christine katakan tidak, tetapi waktu dalam penjelasannya ternyata filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu, dan ketika membicarakan teologi maka filsafat juga berfungsi di dalamnya. Nah, ini berarti ada relasinya. Nah, besok itu nanti Christine akan memperdalamkannya lagi, tapi ini sudah perubahan yang bagus untuk semester awal untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, terima kasih.